semuanya, kembali lagi dengan saya Rusprilia Ayu yang pada hari ini akan menemani kalian dalam Sambat of the Day yang tentunya kita juga akan mendengar berbagai macam latahan makhluk bumi dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, sorry banget guys kalau semisal ada noise, emang posisinya jamnya juga nggak mendukung, sedang ada puji-pujian di masjid. Nah, cuaca minggu ini bener-bener gak terduga nih. Paginya bisa aja cerah, tapi kalau ketemu siang langsung udah turun dulu. Pernah sekali bawa jas hujan nih, terus pulangnya malah hujan-hujanan saking nggak taunya kalau hari itu bakal hujan. Dan kalau misalnya ngeliat BMKG juga emang posisinya cuacanya belum pasti. Misalnya kalau misalkan di BMKG-nya cerah, terus siang-siang hujan atau misalnya mendung. Nah, bahkan saya lupa entah hari apa, pernah sehari isinya mendung aja. Hujan pun gak bisa diprediksi nih, sampai rumah pun banjir karena hujannya terus-terusan dari pagi sampai siang. Siangnya itu kalau gak salah jam 2 deh. Beruntung hari itu banjir cuma setapak kaki ayam. Ngepek-ngepek assalamualaikum, basahin rumah. Stay safe ya guys, jaga kesehatan juga terutama di tengah pandemi gini. Ingat masih ada keluarga yang harus kita jaga. Makannya jangan telat, maskernya jangan lupa dipakai. Terus kalau capek istirahat. Pasti semuanya juga pengen sih pandemi cepat berakhir. Itu aja sih pesan dari saya. Terus ngomongin tentang Sambat of the Day, ada nih cerita yang ngirimin melalui WA. Terus gini ceritanya nih. Ngelamar di mana-mana, apapun dicoba. Tapi begitu interview suruh nunggu 2 minggu. Sempet ngedon dan capek aja jadi beban keluarga. Di tengah pandemi gini, mau banget seenggaknya jadi berguna, nggak ngerepotin orang tua. Jehan. Oke Jehan, terima kasih banget karena udah ngirimin cerita singkatnya. Dan mari kita sedikit seenggaknya ngasih sebuah komentar tentang cerita si Jehan ini. Oke, semangat ya Jehan. Perlu diinget nih, kalau kesuksesan deket banget sama orang yang selalu berusaha. Jangan pernah ngerasa sendiri ya. Buat berguna gak harus masukkan uang kok Jehan. Minimal keberadaan kita ini bisa ngasih energi positif ke sekitar, termasuk anggota keluarga di rumah. Entah itu kayak misalnya ngebantu tugas rumah, bantuin adik ngerjain PR, sampai sesimpel buatin kopi buat ayah kalau semisal beliau baru aja pulang kerja. Jangan patah semangat karena masih ada kesempatan hari esok. Dan buat temen-temen kalau semisal merasa gue capek banget nih, kayak gaji gue kurang di bawah UMR, ternyata kebutuhan lebih banyak daripada yang kita duga. Terus semangat, ingat banyak kesempatan dan orang di luar sana yang gak seberuntung kita. Bahkan ada juga nih yang menganggur dari awal pandemi sampai sekarang gitu. Jadi buat kita semua, kita semangat, apapun yang kita jalani itu adalah yang terbaik buat kita. Dan kalau semisal ada kesempatan lain, nah kita harus coba. Terus kita semua pasti berharap nih pandemi usai, kegiatan bisa berjalan normal seperti sedia kala, main kesana kemari. Terus semoga aja ada kabar baik setelah ini. Terus jangan lupa buat tetap dan selalu menerapkan 3M, diingat baik-baik ya. Selanjutnya dari Mirana. Oke, gini ceritanya. Gak pede dibilang gendut sama teman sendiri. Katanya gak cocok pakai ini itu. Senegatif itukah diri gue buat mereka? Sampai keras juga ilfil. Waduh, agak berat juga nih topiknya. Guys, perlu diketahui bahwa setiap wanita pada dasarnya itu cantik apapun mereka. Kita juga gak bisa menyamaratakan nih standar tiap orang. Kayak misalnya menurut A cantik itu begini, menurut B bisa lain lagi. Ada juga kadang misalkan standar kecantikan, lu itu harus kurus, lu itu harus putih, rambutnya tuh harus panjang. Enggak, karena menurut saya pribadi cantiknya versi terbaik kita dan ternyaman kita. Kayak gak perlu banget ACC omongan orang mentah-mentah soal kita. Kita ya begini adanya. Apapun kamu, ya itu kamu, bukan orang lain. Karena kalau nurutin apa kata orang, kata hati kita bakal kalah. Buat keras yang ilfil, terima kasih sudah menunjukkan kalau Anda ternyata bukan yang terbaik untuk Mirana. Ayo Mirana, move on dari close-nya. Ya, semangat. Guys, maaf banget kalau misalnya ada noise banyak banget di episode kali ini.
Dan semoga kalian tetap dengerin cerita selanjutnya. Ternyata lumayan juga yang pada sambat nih. Pesan selanjutnya dari Karance. Tulis Karance, bener gak sih bacanya? Tapi thanks banget buat si Karance gitu. Barangkali saya salah baca. Gimana tanggapan kakak soal perselingkuhan? Waduh, emang sih lagi rame banget tentang perselingkuhan di minggu ini. Perceraian juga ada. Tapi tanggapan saya soal perselingkuhan, saya pribadi pun gak bisa nyalahin satu pihak aja nih. Karena menurut saya keduanya juga sama-sama salah, baik cewek maupun cowok. Mereka ngelakuin hal itu pun karena sadar dan sama-sama suka, bukan paksaan. Semisal salah satu pihak gak mau, ya perselingkuhan gak akan terjadi. Jadi pesan saya, kalau semisal ada masalah di keluarga, mendingan dibicarain baik-baik deh. Bukannya mau buka celah buat orang lain masuk dan ikut campur. Tapi namanya tabiat juga susah disembuhnya. Dan saya termasuk orang yang paling gak bisa maafin yang namanya perselingkuhan dan kekerasan. Karena buat saya dua hal itu tuh gak bisa ya gak bikin efek jerak buat si pelakunya, sebab ada kemungkinan mereka akan melakukan hal yang sama. Semoga kita dan keluarga jauh dari orang-orang kayak gitu, termasuk para yang lagi pada denger ini di rumah. Mungkin sekian perjumpaan kita di episode Sambat of the Day. See you. Semoga kita dipertemukan lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya Rusbili Al-Maghfirah undur diri. See you next time. Bye.